Jadi nggak usah akal kita pakai lagi untuk merepotkan diri memikirkan itu. Pakailah akal kita ini untuk memajukan kehidupan dunia kita. Jangan lagi kita pakai, wah dulu banyak kitab suci kayak apa ya? Dulu katanya sholatnya orang-orang umat terdahulu sebelum kita itu beda. Kayak gimana sholat? Nggak usah dipikirin. Jangan menggunakan akal kita untuk membahas hal-hal yang tidak menambah kebaikan dunia dan akhirat kita. Nah, ini peringatan ya. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Konsekuenlah berislam. Konsekuenlah berAl-Qur'an. Itu kitab suci kita. Ini kalau kita maknakan asilmu itu sebagai Islam. Ada juga ulama mengatakan bahwa asilmu di sini bermakna al-muwada'ah, ya, wassalam, yaitu mengembangkan sikap damai dalam kehidupan. Artinya apa? Kalau kita menjadi umat Islam, kita hidup antara kita sebagai umat Islam atau ada orang lain yang non-muslim bersama-sama dengan kita di suatu masyarakat, maka kita diperintahkan untuk membangun sikap perdamaian, berdamai. Selama kita tidak diajak perang, ya. Kalau misalnya agama kita dinistakan, kemudian diajak perang dan dizolimi, ya dibalas sesuai dengan kezoliman. Tapi kalau kita seperti di Indonesia, sudah sama-sama kita hidup dengan baik, kita bisa berislam dengan baik, kita bisa mencari rezeki nafkah dengan baik, maka udkhulu fis-silmi kafah, jagalah kedamaian dan perdamaian itu. Ini dua tunjukan makna yang disampaikan oleh para ulama. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan jangan mengikuti langkah-langkah syaitan. Kenapa langkah-langkah itu digunakan bentuk jamak? Karena memang beragam caranya. Bagaimana kita bisa menilai sesuatu itu langkah syaitan atau tidak? Baca ayat yang lain dalam Al-Quran. Apa ayatnya? Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Segala sesuatu yang membawa kepada as-su', keburukan, kejahatan, wal fahsya, kekejian, wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun, atau memperdagangkan agama, menjual belikan agama, maka itu bisikan syaitan. Jadi kalau ada hal-hal yang membawa kepada keburukan, ya, merusak iman kita, menimbulkan kebencian, itu pekerja syaitan. Wal fahsya, atau ada kekejian di situ, ada kekejian, maka itu bisikan syaitan. Wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Yang ketiga, apabila sesuatu itu di dalamnya mengandung makna memperjualbelikan agama, ya, mengaku untuk agama padahal untuk dirinya, itu bisikan syaitan. Maka dalam ayat ini, la tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin, sungguhnya ia adalah musuh yang nyata bagi kalian. Demikianlah dua ayat, bapak-bapak saudara, yang mudah-mudahan kita bisa mendapatkan perspektif Al-Quran tentang menjalani kehidupan, ya, dengan demikian lapang dan luas pintu kebaikan yang Allah Ta'ala siapkan. Jadi semua yang kita berikan dengan penuh kesungguhan itu akan berbalik dengan berlipat-lipat kepada kita. Kalau kita meniatkannya untuk dunia, maka Allah kasih dunia, jangan takut, ya. Kan begitu di dalam Al-Quran, ya. Kalau apa? Man kana yuridu harsad dunya, ya, nu'tihi minha. Kalau ada yang berjuang benar-benar untuk dapat dunia, dia benar-benar bekerja habis-habisan untuk dunianya, saya kasih, kata Allah. Tetapi jangan sampai kita transaksinya urusan dunia, ya. Jadi sayang, karena dunia ini selesai dengan selesainya kita hidup. Tapi kalau transaksi kita
ibtigha amardatillah, maka akan panjang. Kita akan saksikan kebaikannya kelak di akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala habibina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Falnanwi al-i'tikaf fi hadzal masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Saya berniat i'tikaf di masjid ini selama berada di dalamnya karena Allah. Alhamdulillah, pada Jumat ini kita diberikan karunia Allah bisa sehat walafiat melaksanakan sholat Jumat berjamaah dan dilanjutkan dengan mengkaji kitab suci Al-Quran. Bapak-bapak dan saudara, sorful awqat untuk ditolabil ilm, menghabiskan waktu untuk belajar, itu min afdalil qurbat, kata ulama, adalah salah satu dari ibadah yang paling utama. Apalagi kalau yang dipelajari itu adalah kitab suci Al-Quran. Maka sorful awqat lidirasati kitabillah itu adalah afdalul qurbat. Menghabiskan waktu atau memanfaatkan waktu untuk belajar kitabullah itu adalah suatu ibadah yang sangat istimewa. Kenapa bapak-bapak dan saudara belajar Al-Quran itu istimewa? Karena memang Al-Quranlah satu-satunya mukjizat para nabi dan rasul yang masih ada di tengah kita hari ini. Nabi dan rasul sudah habis. Terakhir baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sekitar 14 abad yang lalu. Tapi ada mukjizat Allah, mukjizat Rasulnya yang tetap berada di tengah-tengah kehidupan kita. Itulah Al-Quran. Dan Al-Quran ini fungsinya adalah hudal linnas, menjadi pemandu kita, menjadi kompas kita supaya tidak salah arah dalam kehidupan. Al-Quran menjadi hudal linnas, kata para ulama, adalah dengan memahaminya. Harus kita pahami tuntunan-tuntunannya seperti apa. Karena itu kita perlu belajar. Bapak-bapak saudara, hari ini kita belajar 2 ayat dari 6.600-an ayat dalam Al-Quran. 2 ayat itu adalah ayat 207 dan 208 dari suratul Baqarah. Tadi sudah kita baca bersama ayatnya. Mudah-mudahan setiap hurufnya membawa berkah untuk kita. Allah Ta'ala dalam 2 ayat ini berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 207. Wa minan nasi man yashri nafsah wa minan nas, dan ada di antara manusia man, yaitu orang atau sekelompok orang, yashri nafsahu, yang menebus, ya. Yashri itu sebenarnya artinya menyerahkan sesuatu yang ada padanya untuk mendapatkan balasan atau kompensasi. Maka yashri itu kalau orang di pasar artinya menjual, ya. Yashri. Nah, pihak yang lain yang menerima itu, maka dia disebut dengan yashtari, ya. Karena ada menjual, maka ada membeli, gitu. Kalau di pasar.
Allah menggunakan kata yashri, menjual, untuk mendekatkan pemahaman kepada manusia. Karena yang namanya manusia itu lebih paham kalau dia diberikan gambaran yang dekat dengan kesehariannya. Di antara sifat manusia itu, karena dia tidak mungkin mencukupkan kebutuhannya hanya dari kemampuan diri sendiri, maka ada proses tukar menukar, jual beli, dari zaman dulu sampai hari kiamat nanti. Tidak ada manusia Bapak-bapak, kalau kita naik ke 3 ayat sebelumnya, ayat 204, itu ada juga satu kelompok manusia yang beda. Wa minan nasi may yu'jibuka qauluhu fil hayatid dunya. Di antara manusia, kata Allah, ini ayat yang sebelumnya, 3 ayat sebelumnya, ada manusia yang nggak pernah benar yang dia lakukan. Selalu ada kepura-puraan. Ucapannya tidak bisa dipegang. Kalau dia mengatakan beriman, dia sembunyikan kekufuran. Itu yang disebut dengan orang munafik. 3 ayat sebelumnya. Nah, sekarang di ayat 207 Allah sampaikan kelompok manusia yang berbeda dengan yang sebelumnya itu. Dengan kata lain, rangkaian ayat-ayat ini mengajarkan kepada kita, memberikan pemahaman bahwa dalam kehidupan itu ada 2 macam manusia. Yang pertama, dia tidak punya keimanan kepada Allah. Maka transaksinya di dunia ini betul-betul transaksi hanya untuk dunia saja. Dia tidak mementingkan, bahkan dia tidak percaya kepada kehidupan setelah dunia. Maka yang dia kejar harus untung di dunia saja. Tidak peduli apa akibatnya. Mau merugikan orang, mau menipu, bahkan Allah pun dia tipu karena dia tidak percaya sama Allah. Apalagi manusia. Itu yang pertama. Nah, yang kedua ini yang sekarang kita baca adalah kelompok yang berbeda. Siapa mereka? Yashri nafsahu btigo amaratillah. Dia berbuat dalam kehidupan dunia ini, transaksinya adalah tidak mencari keuntungan jangka pendek, tetapi dia mengharapkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, pilihannya ada pada kita, mau yang pertama atau yang kedua. Jadi indahnya Al-Quran itu tidak pernah ada pemaksaan. Selalu Al-Quran itu memaparkan pilihan-pilihan kepada manusia. Termasuk di dalam rangkaian ayat ini. Mau yang mana yang kita pilih? Nah, kelompok yang kedua ini, wa minan nasi may yashri nafsahu. Di antara manusia ada yang menebus dirinya. Kalau dalam Al-Quran ada kata nafsahu, diri manusia, maka yang paling tinggi dari diri kita itu apa, bapak-bapak? Apa yang paling tinggi dari diri kita nih? Ya jiwa, nyawa. Nah, jadi ketika Allah berfirman, wa minan nasi may yashri nafsahu, di antara manusia ada yang sanggup mengorbankan, menebus dirinya, maka yang utama di situ makna dari nafsahu adalah nyawa. Kalau sudah nyawa saja sanggup, apalagi yang di bawahnya. Entah itu namanya harta,
entah itu namanya keluarga, entah itu namanya tetangga, entah itu namanya sahabat, entah itu namanya jabatan, dia sanggup untuk menebus itu demi ridho Allah. Kalau maknanya adalah nyawa, di mana tempatnya orang menebus nyawa untuk mendapat ridho Allah? Pada saat perang fisabilillah. Tapi perang yang benar-benar fisabilillah, ya, bukan perang yang untuk sesuatu yang tidak baik. Dan perang fisabilillah itu ada syarat-syaratnya, ada kaidah-kaidahnya. Tidak sembarangan mengangkat senjata, tidak sembarangan mengumumkan perang. Kalau zaman sekarang rasanya tidak terlalu banyak kesempatan untuk itu, apalagi di negara yang aman damai seperti kita di Indonesia ini. Insya Allah, ya, tidak ada yang kita harus berperang dengan nyawa. Karena apa? Karena kita hidup di negara yang aman, damai. Jadi ini darul muahadah, ya, Indonesia ini adalah negara aman, damai, tidak boleh mengangkat senjata untuk membunuh orang atas nama jihad fisabilillah. Sembarangan, tidak boleh. Di bawah nyawa itu ada harta. Bagaimana bentuk menebus harta untuk mendapat ridho Allah? Banyak jalannya. Ada zakat, ada sedekah, ada wakaf, ya. Ketika mengeluarkan harta untuk mencari ridho Allah, maka masuk dalam ayat ini. Ada juga yang berkorban, mengorbankan keluarga untuk mencari ridho Allah. Seperti kalau dulu sebagian sahabat dilarang oleh keluarganya masuk Islam, tapi dia tetap masuk Islam sampai dibuang oleh keluarganya. Zaman sekarang juga ada. Itu artinya dia mencari ridho Allah dengan menebusnya dengan kehilangan kasih sayang keluarga. Ibtigo amardatillah. Bapak-bapak, saudara-saudara, nah ini masuk juga tenaga, ya, sholat, bangun pagi-pagi pada saat masih ngantuk, tapi bergerak untuk sholat subuh, atau misalnya qiyamul lail, itu juga yashri nafsahu, yaitu dia mengorbankan tenaganya, mengorbankan nikmat tidurnya untuk mencari ridha Allah. Jadi ruang tafsiran dari ayat ini luas. Alhamdulillah. Kalau penafsirannya hanya nyawa saja, maka repot kita. Kita nggak dapat berkahnya ayat ini. Karena menebus dengan nyawa itu sekali lagi terbatas. Hanya pada saat jihad fisabilillah dengan fisik, dan itu sulit hari ini. Tetapi ulama mengatakan bukan hanya nafsahu ini artinya nyawa, tapi nyawa dan segala sesuatu yang dicintai oleh manusia. Dulu dalam kisah asbabun nuzulnya ada seorang sahabat Nabi, namanya Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Jadi Suhaib Ar-Rumi ini bukan orang Arab, dia orang dari Rum, Romawi, ya, dari daerah yang sekarang Turki itu. Turki itu kan disebut Romawi lama dulu. Jadi Istanbul itu namanya Konstantinopel. Itu kerajaan Romawi lama di situ. Kristen lama ortodok. Nah, Suhaib bin Sinan Ar-Rumi ini dari daerah sekitar itu. Dia pedagang. Karena dia pedagang, maka dia sering bepergian. Ketika bepergian itu dia melihat beragam agama dan kepercayaan. Dia lihat macam-macam, ada orang nyembah matahari, nyembah bulan, nyembah api, segala macam. Semakin banyak yang dia lihat, semakin bingung. Dan kebingungannya itu mengarahkannya untuk kemudian mencari kebenaran. Ini yang disebut oleh oleh ulama namanya asyakul manhaji.
Ada saatnya di mana kebingungan itu membawa kebaikan. Kapan? Kalau kebingungan kita itu membuat kita kemudian memiliki semangat untuk mencari mana yang benar. Tapi kalau kebingungan kita itu membuat kita kehilangan arah, lalu terseret pada hal-hal yang tidak baik, itu kebingungan yang harus kita jauhi. Maka kata Imam Ghazali kalau di dalam kitab beliau Al-Munqiz Minad Dolal, kalau engkau lihat orang lagi bingung, jangan dicela. Kalau engkau melihat orang banyak bertanya dan pertanyaannya itu kadang-kadang berbeda dengan apa yang dipikiranmu, jangan menganggap dia menghabiskan waktumu. Siapa tahu orang itu sedang berada dalam proses untuk mendapatkan hidayah Allah. Itu yang kalau kata para ulama disebut dengan asyakul manhaji, yaitu suatu kebingungan, keresahan, keraguan yang kemudian membawa kepada pencarian kebenaran. Nah, itu Suhaib Ar-Rumi di situ. Jadi dia bingung, tidak kemudian putus asa, tidak kemudian sudahlah saya pusing, nggak mau tahulah, bukan begitu. Tapi kebingungannya itu kemudian saya harus mendapatkan kebenaran. Maka ketika dia bepergian ke suatu tempat, lagi berdagang, dia berjumpa dengan orang Arab yang menceritakan bahwa di Hijaz itu ada seorang yang mengaku sebagai nabi, namanya Muhammad ibni Abdullah. Maka Suhaib bertanya, ajarannya gimana? Diberitahulah, mengajak untuk menyembah Allah yang Maha Esa, meninggalkan semua perbuatan yang merusak kehidupan, mengajarkan untuk memuliakan manusia, mengajarkan untuk menyambung silaturahim. Tertariklah Suhaib Ar-Rumi, lalu beliau datang ke Mekah. Setelah datang ke Mekah, kemudian beliau tertarik dengan Rasulullah SAW, lalu kemudian mengikrarkan Islam. Tidak lama ketika peristiwa hijrah, beliau akan hijrah juga. Ketika dia di Mekah, karena dia jago berdagang, dia bawa modal dari luar berdagang, maka banyak dagangannya, termasuk orang kaya. Ketika dia akan hijrah, dicegatlah oleh orang-orang Quraisy, diberikan ultimatum, boleh kamu pergi ke Madinah, mau jumpai Muhammad silahkan, tapi tinggalkan semua hartamu di sini. Suhaib Ar-Rumi tidak ada keraguan sedikit pun. Pikirannya sederhana, kalau harta ini gampang saya cari, saya punya ilmunya. Kalau sudah ada ilmu sesuatu, maka bisa menciptakan peluang-peluang. Tapi kalau hidayah ini adalah kesempatan seumur hidup. Saya dapatkan setelah saya berkelana, lelah, menghabiskan sekian puluh tahun, saya dapat hidayah, masa saya lepaskan hanya untuk harta saya. Maka kata Suhaib, nih saya serahkan semua ya yang saya bawa. Bukan hanya yang saya bawa, saya beritahu kalian, di Mekah sana, di gudang si A, si B, si C ada harta saya, ada gandum saya sekian banyak, ada sapi saya, ada onta saya, semua ditunjukkan hartanya, ambil semuanya. Yang penting saya bisa berjalan ke Madinah, berjumpa dengan Rasulullah SAW. Konon menurut para ahli tafsir, banyak para ahli tafsir mengatakan bahwa itulah sebab turunnya ayat. Ketika berjalan, Suhaib Ar-Rumi begitu sampai Madinah, disambut sama Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar. Kata Sayyidina Umar, Robihal bai' ya Suhaib. Aduh Suhaib, benar-benar daganganmu itu untung besar. Artinya dengan dia menebus imannya itu dengan semua hartanya, kamu untung besar. Kata Sayyidina Abu Bakar, Robihal bai' ya Aba Yahya, wahai Aba Yahya, benar-benar kamu pedagang yang hebat. Kemudian kata Suhaib, emang ada apa?
Kata para sahabat, dengan sebabmu turunlah ayat wa minan nasi may yashri nafsahu batigo amardatillah. Bapak-bapak, saudara, ayat Al-Quran itu selalu mentautkan dirinya dengan peristiwa, ya. Seringkali mentautkan dirinya dengan peristiwa, dan bisa siapa saja, ya, peristiwa yang menimpa siapa saja itu bisa bertaut dengan ayat. Suhaib ini bukan orang Arab, dia seorang pengelana, tapi karena dia melakukan sesuatu yang istimewa, maka Allah memuliakannya dengan turunnya ayat wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigo amardatillah. Bapak-bapak, itu yang pertama, ya, yang kita bisa ambil dari ayat ini, bahwa kata nafsahu di sini mencakup semua yang dicintai oleh manusia. Jadi kita transaksikan apa yang kita lakukan itu karena mencari ridho Allah. Yang kedua dari ayat ini, ibtigha amardatillah. Jadi kalau kita bilang, nah ini perhatikan kata ibtigha, ya. Kalau kita belajar bahasa Arab, kata ibtigha itu menunjukkan at-talabus syadid lisyai' war-raghabatul qawiyatu lil husuli alaih. Jadi kata ibtigha itu adalah menunjukkan al-hajatus syadidah lisyai', menunjukkan apa, kebutuhan yang sangat kuat, ya. At-talabus syadid lisyai', mencarinya benar-benar, wal raghabatul qawiyah lil husuli alaih, punya keinginan yang kuat untuk mendapatkannya. Jadi kalau dalam Al-Quran ibtigo amardatillah, mencari ridho Allah, kata mencarinya menggunakan ibtigo. Ibtigo itu bukan sembarang mencari, tapi dengan kesungguhan, dengan sepenuh hati. Maka proses kita untuk menebus, misalnya kita menebus harta kita, melepaskan harta untuk mencari ridho Allah, artinya apa? Ketika melakukan proses itu harus dengan kesungguhan. Maka kalau kita bersedekah, sungguh-sungguh caranya, Pak. Apa arti sungguh-sungguh? Pilih yang baik dari apa yang kita mau sedekahkan. Jangan menyedekahkan sesuatu yang kita sendiri sudah tidak mau memanfaatkannya. Makanan yang sudah jelek, yang kita nggak mau, baru kita kasih orang. Pakaian yang sudah robek, yang tidak bisa kita pakai, baru jangan. Perhatikan kata ibtigo di sini. Ridho Allah itu diperoleh dengan kesungguhan. Itu ya bapak-bapak, ya, kesungguhan. Ya semuanya. Kalau kita sholat, ya sungguh-sungguhlah sholat. Karena sekali lagi ibtigo. Kata ibtigo artinya bukan sekedar sembarang, pokoknya saya dapat ridho Allah, gampang ridho Allah. Enggak. Ibtigo ada at-talabus syadid, ya, hajah qawiyah, benar-benar serius, sepenuh hati. Wallahu raufum bil ibad. Allah maha rauf, itu dari kata ra'fah. Ra'fah itu artinya di situ ada kasih sayang, ada kasihan, ada juga kebaikan yang tidak putus. Maka rauf bil ibad sering diartikan dengan Allah itu maha menyayangi dalam bentuk yang melampaui yang bisa dibayangkan oleh manusia. Kenapa ayat ini diakhiri dengan wallahu raufum bil ibad? Untuk mengingatkan kita bahwa bagaimanapun cara kita menebus, ya, dengan harta, dengan tenaga supaya dapat ridho Allah, kalau dibandingkan dengan karunia Allah yang ada pada kita, itu belum ada apa-apanya. Bayangkan
Dengan amal yang sedikit di dunia, Allah kasih kita kenikmatan yang kekal di akhirat. Coba dibayangkan. Coba kalau Allah hitung-hitungan, berapa tahun sholat Pak? 60 tahun. Oke, di akhirat 60 tahun kamu ya selamat. Habis 60 tahun, urusannya beda. Kan tidak begitu. Bahkan dalam keadaan tertentu yang menunjukkan betapa kasih sayang Allah, ada orang yang setiap harinya berbuat kemaksiatan, kekufuran, lalu kemudian dia masuk Islam dengan penuh kesungguhan, lalu begitu dia selesai mengucap syahadat, belum apa-apa, belum sempat sholat, belum sempat puasa, belum sempat zakat, tiba-tiba dia serangan jantung, mati habis syahadatnya, tiba-tiba mati. Kata ulama apa? Ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Maka dosa-dosanya itu yang dia lakukan sebelumnya ketika dia kufur, seketika Allah rubah menjadi gunungan kebaikan. Kurang murah apa Allah sama kita? Jadi ini bagian akhir ayat ini untuk menyadarkan kita supaya jangan sombong, jangan merasa sudah banyak amal. Wah, saya sudah banyak sedekah, wah, sholat saya sudah banyak, pastilah nanti saya dapat surga, pastilah harus saya dapat ini, harus dapat itu di akhirat. Maka diingatkan, wallahu raufum bil ibad, sesungguhnya Allah maha mengasihi. Bentuk kasih sayangnya itu yang sedikit dari makhluk manusia dibalas dengan berlipat-lipat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amal yang pendek, yang sedikit, ya, bukan banyak dalam hadisnya. Kalimatan habibatan ilar rahman, saqilatan fil mizan, ya, khafifatan alal lisan. Ada dua kalimat yang dicintai Allah, ringan diucapkan tapi banyak pahalanya. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Itu rahmat Allah. Ringan diucapkan tapi pahalanya banyak. Kita baca Al-Quran, kan kata Nabi, man qara harfan bi kitabillah falahu bihi hasanah. Satu huruf 10 pahalanya. Kurang murah apa lagi Allah? Makanya kata para ulama, kalau ada umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak, itu dia dimasukkan dulu ke dalam api neraka sebelum dia dimasukkan ke surga karena lebih banyak dosanya dibanding pahalanya. Ma'abakhalahu fil hayatid dunia. Kata para ulama, itu menunjukkan betapa bakhilnya dulu dia di dunia untuk berbuat baik. Karena kalau kita biasa-biasa saja, insya Allah udah selamat, apalagi rajin. Jadi kalau kata ulama, ketika dia meninggal dihitung-hitung, ternyata pahalanya 1 juta, dosanya 10 juta, itu artinya apa? Ma'abakhalahu fil hayat. Betapa bakhilnya dia beramal soleh di dunia. Karena kan satu kebaikan dapat 10 pahala, satu keburukan hanya 1 dosanya. Berarti kalau masih lebih banyak dosa, artinya apa? Dia berbuat buruk lebih dari 10 kali lipat dia berbuat baik. 11 kali dia berbuat buruk, sekali dia berbuat baik. Artinya apa? Ma'abakhalahu, bakhil benar orang itu berbuat baik. Padahal kebaikan itu pintunya sangat banyak. Nah, jadi yang ketiga di akhir ayat ini, wallahu raufum bil ibad, untuk mengingatkan kita bahwa sebanyak-banyak yang kita berikan dalam kehidupan dunia itu tidak setara dengan kemurahan dan kasih sayang Allah kepada kita. Lalu ayat berikutnya, ayat 208, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam, ke dalam agama, tunaikanlah syariat kafah dengan sesempurna-sempurnanya, seutuh-utuhnya. Bapak-bapak saudara, kita bisa mengambil dari ayat ini beberapa hal. Pertama, makna dari as-silmu. Bagian ulama mengatakan bahwa makna dari as-silmu itu adalah al-Islam, agama Islam itu sendiri.
Maka arti dari ayat ini, wahai orang-orang yang beriman, berislamlah dengan sesempurna-sempurnanya. Konon dulu dalam riwayat Asbabun Nuzul disebutkan, jadi ada sebagian dulu sahabat Rasul yang awalnya itu beragama Yahudi, seperti Abdullah bin Salam. Dia ahli kitab Taurat. Bahkan disebutkan dia menghafal sebagian besar Taurat. Orang soleh, orang alim, ahli Taurat. Min huffazit Taurat gitu ya. Kalau kita kan huffazul Quran, dia huffazul Taurat. Karena dia membaca Taurat dengan baik, hatinya baik, maka ketika datang Nabi, dia terima Islam, masuk Islam, menjadi sahabat Rasul, dicintai oleh Nabi. Suatu ketika dia datang kepada Rasul, kemudian mengatakan begini, ya Rasulullah, saya kan puluhan tahun belajar Taurat. Puluhan tahun saya belajar Taurat, dan ada doa-doa dalam Taurat itu yang sudah mendarah daging di diri saya. Kalau bahasa kita, sudah hafal luar kepala doa-doa yang ada di dalam kitab suci Taurat. Maka tiang lunas, saya mohon ya Rasulullah, boleh enggak saya tetap amalkan doa itu? Boleh enggak saya tetap amalkan doa itu? Satu. Yang kedua, ada syariat-syariat di Taurat itu yang sudah sesuai dengan selera saya. Di antaranya mengharamkan onta. Dalam Taurat itu diharamkan onta. Tak boleh makan onta orang Yahudi. Boleh enggak ya Rasulullah, saya tetap mengharamkan onta untuk diri saya sesuai dengan apa yang ada dalam Taurat? Apa kata Rasulullah SAW? Kalau Nabi Musa masih hidup hari ini, maka tidak ada pilihan bagi Nabi Musa selain mengikuti apa yang aku bawa. Lau kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa ayat tabi'ani. Kalau Musa masih hidup, maka tidak ada pilihan, dia pasti akan mengikuti apa yang diturunkan kepadaku. Maka kemudian setelah itu turunlah ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu khulu fis silmi, wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam dengan utuh. Artinya apa? Sudah gak usah bicara Taurat lagi, sudah ada Al-Quran, gak usah bicara Taurat lagi. Iza zahara syamsu tafi al-kindilu, kalau sudah matahari terbit, maka lampu-lampu itu sudah tidak perlu lagi, matikan semuanya. Petromax segala macam yang kecil-kecil matikan semua, sudah ada sinar matahari. Nah, ini bapak-bapak saudara, bagi kita yang hidup hari ini ya, sebagai umat Islam adalah pengingat ya, bahwa jangankan teori-teori yang dikembangkan oleh manusia ya, tentang kehidupan oleh ahli dari Amerika, oleh ahli dari Eropa tentang kehidupan, tentang makna kehidupan, tentang kebenaran. Jangankan teori-teori yang dikembangkan oleh manusia, bahkan ayat-ayat kitab suci yang diturunkan sebelum Al-Quran turun pun ya, ketika sudah datang baginda Rasul, maka itu semua ya, itu semua diletakkan di belakang. Yang menjadi imam kita adalah Al-Quran. Sudah. Kalau misalnya suhufi Ibrahim wa Musa, nah, inna hadza la fis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Ada namanya suhuf Ibrahim. Gak perlu kita mau cari tahu suhuf Ibrahim itu berapa juz, tebalnya berapa, isinya apa, udah gak usah. Karena sudah datang Al-Quran yang musaddiqan lima baina yadaihi wa muhaiminan,
Tidak hanya membenarkan yang telah turun sebelumnya, tapi juga muhaiminan. Apa arti muhaimin? Muhaiminan itu artinya kalau ada yang beda antara dulu yang sekarang, maka Al-Quran lah yang menjadi patokannya. Udah selesai. Jadi nggak usah akal kita pakai lagi untuk merepotkan diri memikirkan itu. Pakailah akal kita ini untuk memajukan kehidupan dunia kita. Jangan lagi kita pakai, wah dulu banyak kitab suci kayak apa ya? Dulu katanya sholatnya orang-orang umat terdahulu sebelum kita itu beda. Kayak gimana sholat? Nggak usah dipikirin. Jangan menggunakan akal kita untuk membahas hal-hal yang tidak menambah kebaikan dunia dan akhirat kita. Nah, ini peringatan ya. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Konsekuenlah berislam. Konsekuenlah beral-Quran. Itu kitab suci kita. Ini kalau kita maknakan asilmu itu sebagai Islam. Ada juga ulama mengatakan bahwa asilmu di sini bermakna al-muwada'ah, ya, wassalam, yaitu mengembangkan sikap damai dalam kehidupan. Artinya apa? Kalau kita menjadi umat Islam, kita hidup antara kita sebagai umat Islam atau ada orang lain yang non-muslim bersama-sama dengan kita di suatu masyarakat, maka kita diperintahkan untuk membangun sikap perdamaian, berdamai selama kita tidak diajak perang ya. Kalau misalnya agama kita dinistakan, kemudian diajak perang dan dizolimi, ya dibalas sesuai dengan kezoliman. Tapi kalau kita seperti di Indonesia, sudah sama-sama kita hidup dengan baik, kita bisa berislam dengan baik, kita bisa mencari rezeki nafkah dengan baik, maka udkhulu fis-silmi kafah, jagalah kedamaian dan perdamaian itu. Ini dua tunjukan makna yang disampaikan oleh para ulama. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan jangan mengikuti langkah-langkah syaitan. Kenapa langkah-langkah itu digunakan bentuk jamak? Karena memang beragam caranya. Bagaimana kita bisa menilai sesuatu itu langkah syaitan atau tidak? Baca ayat yang lain dalam Al-Quran. Apa ayatnya? Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Segala sesuatu yang membawa kepada asu, keburukan, kejahatan, wal fahsya, kekejian, wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun, atau memperdagangkan agama, menjual belikan agama, maka itu bisikan syaitan. Jadi kalau ada hal-hal yang membawa kepada keburukan, ya, merusak iman kita, menimbulkan kebencian, nah itu pekerja syaitan. Wal fahsya, atau ada kekejian di situ, ada kekejian, maka itu bisikan syaitan. Wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Yang ketiga, apabila sesuatu itu di dalamnya mengandung makna memperjualbelikan agama, ya, mengaku untuk agama padahal untuk dirinya, nah itu bisikan syaitan. Maka dalam ayat ini, la tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin, sungguhnya ia adalah musuh yang nyata bagi kalian. Demikianlah dua ayat bapak-bapak saudara, yang mudah-mudahan kita bisa mendapatkan perspektif Al-Quran tentang menjalani kehidupan, ya, dengan demikian lapang dan luas pintu kebaikan yang Allah Ta'ala siapkan. Jadi semua yang kita berikan dengan penuh kesungguhan itu akan berbalik dengan berlipat-lipat kepada kita. Kalau kita meniatkannya untuk dunia, maka Allah kasih dunia, jangan takut, ya. Kan begitu di dalam Al-Quran, ya. Kalau apa, man kana yuridu harsad dunya, ya, nu'tihi minha. Kalau ada yang berjuang benar-benar untuk dapat dunia,
dia benar-benar bekerja habis-habisan untuk dunianya, saya kasih, kata Allah. Tetapi jangan sampai kita transaksinya urusan dunia, ya. Jadi sayang, karena dunia ini selesai dengan selesainya kita hidup. Tapi kalau transaksi kita ibtigha amardatillah, maka akan panjang. Kita akan saksikan kebaikannya kelak di akhir. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alaina innaka antat tawwabur rahim, ya mujibas sa'ilin. Sallallahu wasallam ala sayyidina maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma waffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.